Martabak bihun ini jajanan tradisional yang murah meriah tapi bikin ketagihan ya teman semuanya. Apalagi ada sambal petisnya dan cabai hijaunya. Ambil satu pasti kurang. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Semua pada sehat-sehat ya dan semangat selalu. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat martabak bihun. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak terus ya. Jangan di skip videonya hingga selesainya nanti. Pertama saya akan membuat adonan untuk kulit martabak bihun ya teman semuanya. Di sini sudah ada 200 gram tepung terigu protein sedang. Saya akan tambahkan ini ada garam dan kaldu jamur. Kemudian ada 2 sendok makan minyak goreng ya teman semua. Ini supaya adonannya nanti lembut gitu ya. Dan saya akan tambahkan air cuman sedikit demi sedikit ya, tidak langsung banyak. Nah kemudian saya akan uleni, saya menggunakan tangan saja, sudah cuci tangan bersih ya, supaya mudah untuk nguleninya. Ini diuleni tidak sampai kalis banget ya, hanya supaya menyatu semua bahan yang sudah dimasukkan ini. Saya masukkan semuanya ya, sisa airnya. Kemudian saya uleni lagi sampai menyatu semua bahannya, tidak sampai kalis banget ya, hanya cukup sampai menyatu saja. Adonannya ini sudah menyatu ya teman semua. Sekarang adonannya ini saya akan lumuri dengan minyak ya, minyak goreng ya. Nah, dilumuri sampai semua bagian luarnya ini kena minyaknya ya, terlumuri ya. Nah bisa dilihat dilumuri dengan minyak goreng ini. Nanti setelah 1 jam atau 2 jam ya, tujuannya supaya adonannya ini lebih lembut gitu ya teman semua. Kemudian ini saya akan tutup. Nah ditunggu 1 jam, ini saya biarkan 1 jam. Selanjutnya saya akan membuat bihun gorengnya dulu ya teman semuanya, sambil menunggu adonan kulitnya tadi. Saya menggunakan bihun jagung supaya tidak mudah hancur pada saat dimasak. Ini ada 2 keping bihun 150 gram ya. Kemudian saya tambahkan ini ada 1 buah wortel, kemudian ada bawang pre. Kalau teman semuanya ingin menambahkan isian yang lain ya, mau ditambahkan ayam, daging ayam boleh saja. Dan ini saya akan membuat bihun goreng polos saja. Saya parut dulu ya wortelnya menggunakan alat potong serbaguna dari Ekoko. Bagus banget alatnya ini, dan yang saya suka dari alat ini ada tempat menyimpan alat mata pisaunya ya. Nah ini ada 6 mata pisaunya. Jadi mata pisaunya ini tidak akan tercacar kemana-mana, bisa tersimpan rapi di sini ya. Bagus banget dan praktis banget. Oke, saya lanjutkan, saya parut dulu sampai habis wortelnya ini. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa ya teman semua. Wow, cantik banget, rapi dan konsisten ya teman semua. Kemudian yang saya suka dari alat potong dari Ekoko ini sudah ada saringannya seperti ini. Jadi kalau mau dicuci tinggal dikasih air kemudian ditiriskan. Praktis banget ya teman semuanya. Jadi teman semua wajib punya alat potong serbaguna dari Ekoko ini. Link pembeliannya sudah ada di kolom deskripsi. Bumbunya cuma 2 macam ya teman semua untuk membuat bihun gorengnya ini. Hanya ada bawang merah dan bawang putih yang dicincang kasar saja. Saya rebus bihunnya dulu ya teman semuanya. Airnya sudah mendidih, saya masukkan bihunnya. Jadi terhitung setelah air mendidih masuk bihun 2 menit saja cukup ya teman semua. Sudah 2 menit sudah cukup. Teksturnya tidak terlalu lembek ya teman semuanya. Jadi 2 menit harus sudah langsung diangkat karena masih akan dimasak lagi ya. Sekarang saya akan mulai masak bihun gorengnya ya teman semuanya. Minyaknya sudah panas, saya masukkan dulu bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar.
Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang wangi atau yang harum ya. Saya tambahkan bawang pre yang sudah dipotong-potong kecil-kecil, ditumis-tumis lagi sampai sedikit layu ya bawang pre-nya ini, sampai harum juga aromanya. Saya masukkan wortel yang sudah diparut ya, ditumis-tumis lagi sampai merata dan sampai wortelnya ini layu ya. Saya tambahkan air ya teman semuanya. Ditunggu sampai mendidih sambil saya tambahkan merica bubuk, garam, kemudian ini kaldu jamur ya teman semuanya. Saya masukkan bihun yang sudah direbus tadi ya, kemudian diaduk-aduk sampai merata. Jangan lupa dicicip rasa ya teman semuanya, disesuaikan selera masing-masing saja. Terakhir saya masukkan daun seledri yang sudah dirajang kecil-kecil, diratakan lagi ya teman semuanya sampai merata ini dengan bihunnya. Saya sudah cicip, rasanya sudah pas, sudah matang bihun gorengnya. Saya matikan dulu apinya. Adonan kulit martabaknya ini tadi sudah didiamkan sekitar 1 jam lebih ya. Kemudian tadi saya tambahkan sedikit minyak supaya lebih lentur ya teksturnya adonan ini. Kemudian ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya, supaya mudah juga nanti untuk proses berikutnya. Ini saya pakai loyang ya sebagai alas untuk menipiskan adonan kulitnya. Sebelum itu saya akan kasih sedikit minyak supaya tidak lengket. Oke, kemudian saya akan ambil satu bagian karena tadi sudah dibagi-bagi ya. Kemudian saya letakkan di tengah dan saya menggunakan plastik ya untuk memudahkan menipiskan adonannya ini. Kemudian sambil ditekan, didorong-dorong ke depan ke kiri ya supaya membentuk bulatan tipis gitu ya. Ini ditipiskan setipis mungkin, tapi jangan sampai sobek ya teman semuanya. Ini adonannya bagus banget, kelenturannya bagus, jadi tidak sobek walaupun ditipiskan. Oke, saya akan buka plastiknya. Berikutnya tinggal diisi dengan bihun gorengnya ya. Tentunya seberapa banyak ini disesuaikan dengan lebarnya adonan kulitnya. Ini saya taruh di tengah ya teman semua, di tengah-tengah. Nah, saya rasa cukup segini. Kemudian saya akan lipat sambil ditarik sedikit. Ini boleh mau dibuat bentuk segitiga, mau bentuk persegi, boleh ya. Ini saya buat segitiga. Oke, saya akan buat semuanya ya adonannya dengan bentuk-bentuk seperti ini sampai habis. Setelah semuanya dibungkus, sekarang langsung digoreng ya teman semua. Minyaknya tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Jangan lupa apinya sedang saja, jangan terlalu besar ya teman semua, karena ini dalamnya kan sudah matang ya, tinggal luarnya saja, bagian luar ini sedikit kecoklatan aja ya. Tentunya sambil dibalik-balik ya supaya tidak gosong. Ini sudah matang ya teman semua, sudah saya bolak-balik, warnanya sudah cantik kecoklatan. Saya akan angkat semuanya ya. Berikutnya saya akan membuat sambal petis untuk cocolan martabak bihunnya ya. Di sini sudah ada 100 gram petis, kemudian ada cabai rawit yang merah, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putihnya dicincang kasar ya. Kemudian cabai rawitnya cukup dipotong-potong kecil-kecil saja ya. Sekarang saya akan bikin sambal petisnya ya teman semuanya. Saya tumis dulu ini bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar. Sekaligus saya masukkan cabai rawitnya yang sudah dipotong kecil-kecil.
ditumis-tumis sampai aromanya harum ya teman semua. Aromanya sudah harum banget. Saya akan tambahkan air ya teman semuanya. Langsung saya tambahkan garam. Kemudian ini gula pasir dan kaldu jamur. Untuk penyedap ini opsional ya. Kalau teman semua tidak mau kasih penyedap tidak masalah, juga akan tetap enak. Langsung saya masukkan petisnya ya teman semua. Oke, sambil tunggu mendidih airnya ini, terus diaduk-aduk ya. Nanti akan mencair atau meleleh sendiri petisnya ini. Sambal petisnya sudah jadi. Tingkat kekentalannya ini sudah pas ya, jadi tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu kental. Dan rasanya ini enak banget loh teman semuanya. Jadi untuk dapat petis yang bagus ya, supaya sambal petisnya rasanya enak. Oke, saya matikan dulu apinya. Martabak bihun ini jajanan tradisional yang murah meriah tapi bikin ketagihan ya teman semuanya. Apalagi ada sambal petisnya dan cabai hijaunya. Ambil satu pasti kurang. Semoga bermanfaat ya untuk martabak bihun buat teman semuanya. Jangan lupa untuk berbagi dengan teman yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.